Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Din Widya Oktavi, NIM 4022100015, kelas Perbankan Syariah A, kelompok 2 yang diketuai oleh Aprilia Dia. Perkenalkan, nama saya Aprilia Dia Almasa Fitri, NIM 4022100025, kelas Perbankan Syariah A dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Anissa Mutia Ayu Sastra dari Perbankan Syariah A dengan NIM 4022100017 dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Adisti Priudistiana dari kelas Perbankan Syariah A dengan NIM 4022100006. Saya dari kelompok 2 yang diketuai oleh Aprilia Diah Almasa Fitri. Dari kelompok 2 kami mengambil akad musyarakah, yang dimana akad musyarakah adalah pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Saya menjelaskan tentang profil nasabah pada usaha toko sembako Ibu Wijayati. Ibu Wijayati ini adalah seorang pemilik sekaligus pengelola pada usaha toko sembako ini yang bertempatan di Jalan Rayang Lames, Gang Wiroto 2, nomor 23, RT 6, RW 2, Lames, Kecamatan Madiun, Kabupaten Madiun. Beliau termasuk orang yang sangat dikenal baik, pekerja keras, dan ramah dalam memberikan pelayanan. Ibu Wijayati juga orang yang tekun dalam menjalankan usahanya. Dalam menjalankan usahanya juga, beliau dikenal sebagai orang yang rajin, selalu semangat untuk melayani masyarakat yang sedang membeli di tokonya. Layanan terbaik diberikan Ibu Wijayati tujuannya agar pelanggan merasa puas dan loyal terhadap toko Ibu Wijayati tersebut. Beliau berjualan dibantu oleh anak-anaknya. Analisis prosedur pelaksanaan pembiayaan musyarakah pada usaha toko sembako Ibu Wijayati. Prosedur pelaksanaan pembiayaan musyarakah pada usaha toko sembako Ibu Wijayati terdapat beberapa tahap, mulai dari pencairan nasabah hingga pembayaran angsuran. Tahapan tersebut secara rinci adalah sebagai berikut. Yang pertama, pada proses pencairan nasabah dilakukan oleh perwakilan dari pihak Laboratorium Mini Bank Syariah IAIN Ponorogo, yaitu satu kelompok yang terdiri dari 4 orang. Awalnya kami mencari nasabah yang memiliki usaha dan membutuhkan dana untuk modal usaha. Kemudian kami menentukan usaha yang benar-benar layak untuk menerima pembiayaan ini. Dan usaha tersebut adalah toko sembako Ibu Wijayati. Selanjutnya kami menemui pengelola usaha tersebut dan menawarkan pembiayaan musyarakah. Yang kedua, setelah pengelola usaha toko sembako menyetujui, kemudian kami melakukan negosiasi mengenai jumlah pembiayaan yang dibutuhkan oleh pihak nasabah, jangka waktu pembiayaan, lama angsuran, jumlah setiap angsuran, dan bagi hasilnya. Negosiasi tersebut menghasilkan kesepakatan bahwa jumlah pembiayaan yang akan diberikan sebesar Rp200.000 dengan jangka waktu pembiayaan 1 bulan dan angsuran setiap minggu sebesar Rp50.000. Yang ketiga, kami mewakili pengelola usaha toko sembako Ibu Wijayati melakukan pengajuan pembiayaan musyarakah kepada pihak Laboratorium Mini Bank Syariah IAIN Ponorogo dengan mengisi formulir pengajuan pembiayaan dan melampirkan fotokopi KTP dan KK. Yang keempat, pihak Laboratorium Mini Bank Syariah IAIN Ponorogo melakukan analisa 5C1S dan mengecek laporan atau catatan keuangan milik nasabah untuk memastikan nasabah layak mendapatkan pembiayaan. Yang kelima, pihak Laboratorium Mini Bank Syariah IAIN Ponorogo memproses pengajuan pembiayaan tersebut. Kemudian kami mengambil dana pembiayaan tersebut sebesar Rp200.000 dan membayar biaya administrasi Rp20.000. Yang keenam, dana pembiayaan tersebut kami serahkan kepada pengelola usaha toko sembako Ibu Wijayati. Kemudian pihak nasabah mulai melakukan pembayaran angsuran, yaitu setiap 1 minggu sekali sebesar Rp50.000 dalam jangka waktu 1 bulan. Dalam dunia perbankan, musyarakah adalah
suatu kerjasama antara bank dan nasabah, dan bank setuju untuk membiayai usaha atau proyek secara bersama-sama dengan nasabah sebagai inisiator proyek dengan suatu jumlah berdasarkan persentase tertentu dari jumlah total biaya proyek dengan dasar pembagian keuntungan dari hasil yang diperoleh dari usaha atau proyek tersebut berdasarkan persentase bagi hasil yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Dalam pemberian pembiayaannya pun dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu pertama, pihak nasabah mengajukan pembiayaan musyarakah sebesar Rp200.000 kepada Bank Syariah, kemudian melakukan akad. Kedua, Bank Syariah menyerahkan modal sebesar Rp200.000 kepada nasabah. Ketiga, nasabah menyediakan musyarakah skill dan menggunakan modal tersebut untuk menjalankan usaha. Keempat, laba yang diperoleh dari hasil usaha dibagi 50% antara pihak nasabah dan Bank Syariah. Untuk kerugian dibagi sesuai kesepakatan bersama pada saat akad dilaksanakan, yaitu 60% mini Bank Syariah dan 40%-nya nasabah. Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian, penulis menganalisis dengan membandingkan antara praktik di lapangan dengan teori. Hasil analisis menunjukkan bahwa prosedur pelaksanaan pembiayaan musyarakah pada usaha toko sembako Ibu Wijayati telah sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang ada dalam teori, yakni bahwa pembiayaan musyarakah diberikan kepada nasabah untuk menjalankan sebuah usaha. Pembiayaan ini diawali dengan pelaksanaan akad oleh kedua belah pihak, kemudian pemberian dana pembiayaan hingga pengembalian pokok pembiayaan kepada Bank Syariah. Di sini saya menjelaskan tentang rumusan masalah kedua saya, yaitu bagaimana dampak pembiayaan musyarakah terhadap usaha Ibu Wijayati tersebut. Pengertian dari dampak sendiri itu adalah pengaruh yang mendatangkan akibat baik, positif maupun negatif. Pengaruh adalah daya yang ada dalam dan timbul dari sesuatu, orang atau benda yang bisa membuat kepercayaan atau perbuatan seseorang. Dalam pembiayaan musyarakah ini ada dampak yang diberikan dari pembiayaan itu. Dampak yang diberikan itu yaitu meningkatkan penjualan milik Ibu Wijayati. Dulunya dengan adanya bantuan dana tambahan modal dari Laboratorium Mining Bank Syariah, Ibu Wijayati bisa meningkatkan kebutuhan penjualannya. Ibu Wijayati menambah kapasitas gas LPG 3 kg yang dulunya ada 10 biji tabung gas dan sekarang bisa menambah 5 jadi 15 tabung gas LPG kg. Karena adanya pembiayaan musyarakah yang diberikan, dari analisis yang ditemukan bahwa terdapat perubahan pada kondisi sebelum dan sesudah penerimaan pembiayaan musyarakah dari milik Ibu Wijayati ini, yang mempengaruhi perubahan tersebut karena adanya tambahan modal tersebut dari pembiayaan musyarakah ini. Dampak yang diberikan dari musyarakah ini membawa dampak baik, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa Ibu Wijayati bisa menambah omset penjualannya dan laba dari usaha yang dihasilkan juga bisa bertambah. Dampak itu sangat terlihat saat diberi pembiayaan musyarakah. Terlihat dari laba sebelum diberi dan sesudah diberi. Hal ini terlihat bahwa pembiayaan musyarakah tersebut berdampak pada pendapatan nasabah. Analisis risiko yang dapat timbul pada pembiayaan musyarakah pada usaha toko sembako Ibu Wijayati. Risiko adalah suatu peluang terjadinya kerugian atau kehancuran. Dalam arti lebih luas, risiko dapat diartikan sebagai kemungkinan terjadinya hasil yang tidak diinginkan atau berlawanan dari hasil yang diharapkan. Risiko dalam perbankan merupakan kejadian potensial yang dapat diperkirakan maupun tidak dapat diperkirakan yang berdampak negatif pada pendapatan maupun permodalan bank. Risiko yang dapat timbul dalam pembiayaan musyarakah pada usaha toko sembako Ibu Wijayati yaitu risiko pembiayaan. Risiko pembiayaan adalah risiko yang timbul sebagai akibat kegagalan pihak memenuhi kewajibannya. Yang kedua adalah risiko pasar.
Resiko pasar dapat terjadi pada pembiayaan musyarakah karena disebabkan oleh pergerakan nilai tukar jika pembiayaan atas dasar musyarakah dalam bentuk valuta asing. Berdasarkan Bank Indonesia sebagai bank umum dengan prinsip syariah, maka bank syariah hanya perlu mengelola resiko pasar yang terkait dengan perubahan nilai tukar yang dapat menyebabkan kerugian bank. Yang ketiga adalah risiko kepemilikan. Dalam pembiayaan musyarakah, status kepemilikan barang masih menjadi milik bersama antara pihak bank dan nasabah. Yang keempat adalah risiko operasional. Risiko operasional adalah risiko akibat dari kurangnya sistem informasi atau sistem pengawasan internal yang akan menghasilkan kerugian yang tidak diharapkan. Selanjutnya adalah analisis kendala yang dialami saat pembiayaan musyarakah pada usaha toko sembako Ibu Wijayati. Dari praktikum pembiayaan musyarakah yang kami lakukan pada usaha toko sembako Ibu Wijayati, kami mendapat satu kendala, yaitu kurangnya pemahaman nasabah mengenai sistem bagi hasil yang diterapkan dalam pembiayaan. Hal ini sedikit menghambat berjalannya pemberian modal. Pada awalnya, beliau mengira bahwa sistem bagi hasil yang digunakan merupakan bunga dari pinjaman dan tidak menginginkan peminjaman modal jika itu terjadi. Kemudian, dengan penjelasan dan kesepakatan bersama, Ibu Wijayati kemudian mau melakukan pembiayaan dan dengan persentase bagi hasil yang telah disepakati kedua belah pihak. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana proses pengawasan pembiayaan musyarakah pada usaha toko Ibu Wijayati? Proses pengawasan pembiayaan musyarakah pada usaha toko Ibu Wijayati dilakukan dalam 2 tahap, yaitu 1. Pengawasan sebelum pemberian pembiayaan. Pengawasan sebelum pemberian pembiayaan musyarakah dilakukan oleh pihak laboratorium mini Bank Syariah IAIN Ponorogo sebagai langkah awal untuk mengenal calon nasabah dan meyakinkan pihak bank atas calon nasabah tersebut. Pihak laboratorium mini Bank Syariah IAIN Ponorogo pada tahap ini melakukan analisis 5C1S, yaitu karakter, kapital, capacity, condition of economy, collateral, dan syariah. Kedua, pengawasan setelah pemberian pembiayaan. Selain melakukan pengawasan sebelum pemberian pembiayaan, Laboratorium Mini Bank Syariah IAIN Ponorogo juga melakukan pengawasan setelah pemberian pembiayaan untuk mengikuti perkembangan pembiayaan dan usaha nasabah. Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh pihak Bank Laboratorium Mini Bank Syariah IAIN Ponorogo, pengawasan langsung. Dalam melakukan pengawasan langsung, perwakilan dari pihak Laboratorium Mini Bank Syariah IAIN Ponorogo mendatangi tempat usaha atau tempat tinggal nasabah. Pengawasan ini dilakukan bersama dengan pengambilan angsuran sekaligus silaturahmi dengan nasabah. Perwakilan dari pihak Laboratorium Mini Bank Syariah IAIN Ponorogo akan mengamati dan berbincang-bincang sedikit dengan nasabah mengenai perkembangan usahanya, hambatan maupun kendala yang mungkin dihadapi oleh nasabah. Kedua, pengawasan administratif. Pihak Laboratorium Mini Bank Syariah IAIN Ponorogo melakukan pemantauan pembiayaan dengan memanfaatkan dokumen-dokumen administratif seperti memeriksa mutasi rekening nasabah dan mengawasi kelancaran pembayaran angsuran, apakah dengan jadwal yang telah disepakati maupun ada penunggakan dalam proses pembayarannya. Pengawasan setelah pemberian pembiayaan dilakukan agar pihak Bank Syariah dapat mengikuti perkembangan pembiayaan yang telah diberikan maupun perkembangan usaha nasabah. Analisis rumusan yang kedua, mengetahui keuntungan yang diperoleh pelaku pembiayaan musyarakah pada usaha Ibu Wijayati. Analisis keuntungan yang diperoleh pelaku pembiayaan musyarakah pada usaha toko sembako Ibu Wijayati. 1. Mendapatkan dana pinjaman dalam waktu dekat. Dengan adanya pembiayaan musyarakah ini, pengelola usaha toko sembako merasa senang karena bisa mendapatkan dana pinjaman dengan cepat tanpa adanya bunga. Karena memang dana pinjaman tersebut sangat dibutuhkan oleh pengelola untuk menambah stok gas LPG 3 kg dan kebutuhan sembako lainnya. Kedua, omset penjualan meningkat setelah mendapatkan dana pinjaman. Pengelola usaha toko sembako milik Ibu Wijayati dapat menyetok gas LPG dalam jumlah yang lebih banyak dari biasanya. Ketiga, usaha menjadi lebih berkembang. Adanya pelaksanaan pembiayaan musyarakah juga memberikan dampak pada semakin
dikenalnya usaha ini oleh masyarakat sekitar. Sebab mereka tahu bahwa pada usaha toko sembako Ibu Wijayati ini memiliki stok gas LPG 3 kg yang banyak, sehingga mereka menjadi sering membeli gas LPG 3 kg di toko ini. Bahkan ada dari mereka menjadikan toko ini menjadi langganan. Analisis proses negosiasi pembiayaan musyarakah pada usaha toko sembako Ibu Wijayati. Negosiasi pembiayaan musyarakah pada usaha toko sembako Ibu Wijayati dilakukan dalam 6 tahap, yaitu tahap pertama ada tahap pengumpulan informasi. Pada tahap pertama, petugas di Laboratorium Minibank Syariah YIN Ponorogo melakukan pengumpulan informasi mengenai nasabah. Data yang dimaksud seperti profil nasabah, pandangan masyarakat mengenai nasabah, bagaimana sikap dan juga kepribadian nasabah, apakah mampu jika diberikan pembiayaan, dan juga kondisi usaha yang selama ini dijalankan nasabah. Pengumpulan informasi ini dilakukan oleh pihak Laboratorium Minibank Syariah YIN Ponorogo. Yang kedua, tahap kontak pertama. Selanjutnya, tahap pertemuan pertama antara nasabah dan juga Laboratorium Minibank Syariah YIN Ponorogo. Dalam pertemuan pertama ini, pihak bank menawarkan dan menjelaskan mengenai pembiayaan musyarakah, mulai dari prosedur pembiayaan hingga keuntungan yang akan diperoleh nasabah. Pada pertemuan pertama ini tercipta kesan pertama yang selanjutnya akan menentukan arah dari negosiasi. Jika dirasa pada pertemuan pertama ini nasabah tidak sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan, maka proses tidak perlu diteruskan, seperti sikap nasabah yang kurang baik, kondisi keuangan yang tidak sesuai, dan lainnya. Yang ketiga, tahap konfrontasi. Tahap konfrontasi merupakan tahap negosiasi yang dilakukan oleh nasabah dengan Laboratorium Minibank Syariah. Negosiasi ini bisa berkaitan dengan nominal pembiayaan, jangka waktu pembiayaan, sistem bagi hasil, dan juga usaha yang akan dibiayai. Dalam hal ini, rawan terjadi selisih paham yang sengit karena masing-masing pihak sama-sama mempertahankan argumen yang diinginkan. Yang keempat, tahap konsiliasi. Konsiliasi adalah melakukan tawar-menawar untuk memperoleh titik temu atau kesepakatan yang betul-betul disepakati dan bermanfaat bagi kedua belah pihak, seperti halnya proses tawar-menawar antara penjual dan pembeli. Tahap konsoliasi yang dilakukan nasabah dengan Laboratorium Minibank Syariah merupakan proses tawar-menawar dan negosiasi terkait pembiayaan yang ingin dilakukan. Yang kelima, ada tahap solusi. Pada tahap ini, nasabah dan Laboratorium Minibank Syariah YIN Ponorogo sudah mulai menemukan titik terang atas permasalahan yang ada. Satu pihak dengan pihak lainnya sudah menemukan solusi yang diinginkan dengan cara mereka masing-masing dengan mengembangkan sikap relasional, yaitu sikap yang selalu berorientasi untuk menanggung bersama dan selalu menumbuhkan sikap saling memberi solusi terbaik bagi kedua belah pihak. Kesepakatan yang terjadi ini selanjutnya dijadikan dasar dalam melakukan pembiayaan musyarakah. Yang keenam, ada pasca negosiasi. Tahap terakhir yakni pasca negosiasi, yakni tahap konsolidasi antara nasabah dan Laboratorium Minibank Syariah YIN Ponorogo. Apakah sudah benar-benar yakin, sanggup serta memiliki komitmen dalam melaksanakan pembiayaan yang telah disepakati? Apabila dari salah satu pihak atau kedua belah pihak merasa tidak mampu, maka pembiayaan dapat dibatalkan. Dan jika dalam proses berlangsungnya pembiayaan terdapat pihak yang melanggar, maka pihak tersebut dapat diberi sanksi sesuai kesepakatan di awal. Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian, penulis menganalisis dengan membandingkan antara praktik di lapangan dengan teori. Hasil analisis menunjukkan bahwa negosiasi pembiayaan musyarakah pada usaha toko sembako Ibu Wijayati yang dilakukan oleh pihak Laboratorium Minibank Syariah YIN Ponorogo setelah pemberian pembiayaan telah sesuai dengan teori yang ada, yaitu dalam negosiasi terdapat 6 tahapan yang harus dipenuhi.
Sekian video presentasi dari kelompok 2 untuk memenuhi tugas PMBS. Saya di sini sebagai perwakilan kelompok. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.